Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Wiki Adrian kembali menjumpai Anda dalam program Market Review, program yang akan membahas berbagai macam isu penggerak ekonomi Indonesia. Live streaming kami dapat Anda saksikan di www.idxchannel.com dan inilah Market Review selengkapnya. Ya, bisnis digital diramalkan akan menjadi tumpuan ekonomi Indonesia di masa depan. Indonesia pun telah melahirkan usaha rintisan berbasis digital dengan nilai valuasi lebih dari 1 miliar US dollar atau dikategorikan sebagai unicorn hingga yang berlabel Dekakorn dengan valuasi lebih dari 10 miliar US dollar. Industri digital di Indonesia masih ditopang oleh konglomerat lama. Misalnya saja perusahaan jumbo seperti Jarum Group, MTech, Sinarmas Group, hingga Grup Astra. Jarum Group misalnya melahirkan platform marketplace seperti Blibli. Jarum juga telah berinvestasi di startup super aplikasi Gojek. Selain itu, Grup Jarum juga akan terlibat dalam aksi pencatatan umum saham perdana Grab. Pengamat startup Heru Sutadi menilai aksi gencarnya konglomerat besar masuk ke industri digital disebabkan karena mereka melihat adanya potensi keuntungan yang menjanjikan. Namun Heru menilai konglomerat lama yang masih mendominasi bisnis digital diprediksi tidak akan menguasai dalam jangka panjang karena persaingan yang akan terjadi dengan investor asing akan semakin keras dan ketat. Selain melihat tren konglomerasi lama masuk ke dunia digital, kini diprediksi akan muncul konglomerasi baru yang berawal dari startup digital. Konglomerasi baru tersebut adalah Gojek. Selain berkembang menjadi super aplikasi yang memiliki banyak fitur, Gojek juga sangat agresif melakukan ekspansi bahkan hingga Asia Tenggara. Ditambah lagi dengan adanya rencana Gojek yang dikabarkan akan merger dengan Tokopedia yang juga memiliki valuasi besar. Bagaimana peta bisnis digital di Indonesia ke depan? Simak ulasan lengkapnya hanya di Market Review. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita di paruh pertama di Market Review mengenai menanti konglomerasi baru bisnis digital di Indonesia. Sudah terhubung melalui aplikasi Zoom Bapak Heru Sutadi, Direktur Eksekutif ICT Institute. Selamat pagi Pak Heru. Selamat pagi, Mas Vicky. Ya, apa kabar Pak Heru? Baik. Semoga sehat juga, Mas Vicky ya. Semoga kita sehat selalu Pak Heru. Terima kasih sudah bergabung di Market Review. Pak Heru, topik kita hari ini sangat menarik, tentu saja mengenai bagaimana bisnis Indonesia ataupun ekonomi Indonesia masih menunggu konglomerasi baru bisnis digital di Indonesia. Tapi sebelum kita kemudian membahas konglomerasi baru tersebut yang tentu saja berawal dari bisnis startup, saya ingin membahas terlebih dahulu mengenai konglomerat lama yang sejauh ini terus melakukan ekspansi ke bisnis digital. Bagaimana Anda melihat trennya? Mengapa ini kemudian dilihat sebagai sebuah sektor bisnis yang menarik menurut konglomerat lama? Jadi memang kalau kita lihat berdasarkan angka-angka itu kan diprediksi Indonesia akan menjadi negara ekonomi digital yang terbesar di kawasan Asia Tenggara gitu ya. Di 2025 mencapai 125 miliar dolar, bahkan kalau kita prediksi bisa mencapai 200 miliar dolar gitu ya. Sehingga memang ini kan angka yang cukup tinggi. Dan kalau kita lihat betapapun bisnis itu kan kita harus mengikuti perkembangan zaman gitu ya. Jadi kalau selama ini misalnya para konglomerat berbisnis di bisnis yang bisnis lama, tradisional gitu ya, apakah perkebunan, kemudian juga mungkin energi segala macam, nah ini kan menjadi salah satu lahan baru juga sebenarnya kalau mereka bisa masuk ke digital gitu ya. Selain sebagai lahan baru, betapapun juga kalau misalnya mereka masuk ke bisnis digital, ini juga memberikan satu tambahan di portfolio mereka bahwa mereka juga adaptasi terhadap perkembangan ekonomi baru, dan digital juga menjadi bagian dari bisnis mereka kini dan ke depan gitu ya. Baik, walaupun secara tren kalau kita lihat banyaknya konglomerat lama masuk ke bisnis digital, trennya masih bakar uang dalam tanda kutip, masih kemudian melakukan investasi walaupun memang belum terjadi break even point. Apa yang mereka lihat sebetulnya dari bisnis digital ini? Jadi memang model bisnis digital itu agak berbeda dengan bisnis konvensional. Kalau konvensional kan kita beli berapa, jual berapa, untung berapa, jadi secara cepat gitu. Tapi kalau bisnis digital ini prosesnya agak lama. Karena penilaian itu nggak bisa serta-merta kemudian dinilai. Tapi nanti ada perkembangan investor lain, kemudian juga divaluasi segala macam gitu ya. Tapi mungkin pada akhirnya juga masing-masing perusahaan digital nanti mungkin ada langkah IPO mungkin seperti itu gitu ya. Jadi memang ini masih menunggu nih. Jadi ya memang proses bakar uang ini mau tidak mau harus dijalani, dan memang tetap tapi mereka mengharapkan meski bakar uang tapi yang terukur gitu ya, efektif, efisien untuk sampai nanti
ketika mungkin mereka IPO, mereka bisa saham mereka bisa jelas berapa nilainya nanti, kemudian juga mungkin yang kembali ke mereka itu berapa. Nah, selain itu kan memang kalau digital ini kan jangka panjang gitu ya. Jadi kalau minyak mungkin segala macam ini akan segera habis, tapi mungkin digital bisa bisnisnya bisa akan lebih panjang karena terus dibutuhkan oleh kita sebagai pengguna. Dan sebenarnya kalau dalam operasionalnya juga mungkin saat ini tinggal operasional untuk memetik hasil sebenarnya untuk beberapa unicorn, dekakorn gitu ya. Walaupun trennya masih bakar uang, tapi kemudian ada keyakinan yang luar biasa terkait dengan potensi dari bisnis digital di masa depan, dan ini memiliki bisnis sustainability yang kemudian lebih baik lah jika dibandingkan dengan bisnis-bisnis konvensional. Oke, dilihat dari tren yang ada, sektor-sektor mana saja yang nampaknya ini difavoritkan Pak Heru oleh konglomerat lama saat mereka masuk ke bisnis digital? Ada yang kemudian masuk ke news portal, kemudian juga mereka masuk ke bisnis fintech dan lain sebagainya. Mana yang nampaknya difavoritkan dari tren yang terjadi belakangan? Ya, kalau di Indonesia memang yang berkembang ini beragam, tapi betapapun misalnya transportasi online yang basisnya transportasi online, tapi kan kemudian transportasi online juga berkembang kan dia food delivery, kemudian hal lainnya juga gitu ya. Kemudian juga kalau kita lihat juga e-commerce kita juga ini juga merangsek maju terus dan tetap eksis di masa pandemi gitu. Ini mungkin dua hal yang memang akan menjadi perhatian untuk ikut serta lah di dalam bisnis transportasi online dan bisnis turunannya e-commerce. Selain itu juga memang secara internasional ini teknologi finansial kan juga memang didengungkan banyak pihak gitu ya. Karena ini merupakan salah satu cara bagaimana digital inclusion bagi financial inclusion bagi seluruh masyarakat Indonesia, karena betapapun masyarakat Indonesia yang mendapatkan atau tersentuh layanan perbankan ini kan tidak banyak, sehingga mungkin nanti ke depan juga apakah itu bank digital juga akan makin marak juga, mungkin arahnya ketiga besar itu mungkin. Baik, secara proyeksi lah, sejauh mana ini kemudian akan memberikan kontribusi untuk bisnis digital, Pak Heru, kepada konglomerat-konglomerat lama yang kemudian sudah melakukan ekspansi ke bisnis digital. Bahkan kemudian tadi di paket pengantar diramalkan bahwa bisnis digital akan berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Bagaimana Anda melihat proyeksi ini? Ya betul, memang banyak pihak sudah memproyeksi bahwa ke depan ini kita harus memperhatikan ekonomi digital. Karena tadi misalnya angka 200 miliar dolar 2025 ini bukan ucapan jempol gitu ya. Karena sekarang pun Indonesia sebenarnya potensi ekonominya sudah terbesar di Asia Tenggara. Jadi ini merupakan salah satu cara juga agar Indonesia bisa menjadi negara besar. Dan saya pikir memang ini ada konsep simbiosis mutualisme. Jadi pertama itu ketika para konglomerat masuk juga ke bisnis digital, ini artinya kan juga menggairahkan ekonomi digital di Indonesia, karena tadinya ini agak sulit juga untuk bisa menarik mereka ke bisnis digital gitu ya. Karena kan model bisnis yang berbeda segala macam. Tapi di sisi lain juga banyak pemain-pemain baru juga yang langsung agresif, langsung juga masuk dan mendapatkan perhatian dari masyarakat. Termasuk kalau terakhir ini selain tadi tiga besar itu kan juga layanan kesehatan ini. Apalagi di masa pandemi yang terus secara grafik juga ini mulai meningkat nih. Kita harapkan mungkin 2-3 tahun ke depan juga menjadi salah satu favorit juga untuk investasi di layanan e-health gitu ya. Baik, yang paling seru adalah bagaimana sebetulnya Indonesia sebagai market digarap oleh pelaku-pelaku bisnis digital lokal, tidak kemudian hanya digarap oleh pelaku-pelaku bisnis digital dari luar begitu yang melakukan investasi dan kemudian melakukan penetrasi ke pasar Indonesia. Kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini, Pak Heru dan pemirsa tetap di Market Review. Usai jeda kami akan segera kembali.